Untuk tahun depan ya, ini kan tinggal beberapa hari Ya, lagi mungkin ada resolusi untuk tahun 2022 ya, kita artinya ya. Resolusi ya. Ya, saya harapan juga saya ya. itu bisa tahun depan. Mereka ini adalah dosen atau staf pengajar di program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tadulako. Si Rinaldi ini juga selain dosen sekaligus koordinator poltreking, lembaga survei ya, lembaga konsultan politik se-Indonesia Timur atau se-Sulawesi, Bung Nardi. Saya memanggilnya dengan Bung Nardi ya. Sulawesi Tengah sama Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Dan Arif Rahman ini salah satu staf pengajar yang juga pernah aktif di Partai Perindo ya. Apa dulu jabatan? Jabatan terakhir itu wakil sekretaris. Wakil sekretaris ya. Provinsi. Wakil sekretaris provinsi. Sebuah jabatan yang prestisius ya. Dan pernah sempat menjadi calon legislatif ya. Calon legislatif tingkat Kabupaten Donggala ya. Namun nasib belum mengantarkan beliau Bung Arif ini ke ke kursi legislatif ya, ke lembaga wakil rakyat ya. Namun pengabdian itu tidak harus menjadi wakil rakyat ya, tapi menjadi wakil mahasiswa juga ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai ini ya. Kira-kira bagaimana Anda melihat soal pemilu 2024 ini ke depan? Kayaknya kalau saya melihat perkembangan Iya. situasi perpolitikan secara nasional dari bahasan dari tokoh-tokoh politik nasional ya. Iya. Lihat ini untuk tahapan pelaksanaan pemilihan secara serentak ini saya lihat pemilihan kepala daerah dan presiden. Iya. Karena untuk menentukan partai untuk digunakan kursinya itu digunakan kursinya sebagai pencalonan presiden dan kepala daerah itu harus berdasarkan hasil dari pemilihan legislatif. Iya. Jadi menurut saya pikir pemilihan legislatif dulu ya. Iya. Saya kira pemilihan legislatif, setelah ada hasil dari pemilihan legislatif, partai-partai apa saja yang lolos berdasarkan presiden threshold yang ditetapkan, Presidensial threshold ya. itu, itulah yang menjadi dasar kandidat Iya. dari calon presiden dan calon kepala daerah yang ada di daerah yang maju seperti itu. Nah, mungkin ada tanggapan yang berbeda dari koordinator poltreking untuk wilayah Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara seperti apa? Kan ada kemarin Refli Harun ya, pakar hukum tata negara itu melakukan gugatan, memasukkan gugatan di Mahkamah Konstitusi untuk menolak presidensial threshold itu kan, karena itu dianggap satu upaya menghalangi langkah-langkah politik kandidat-kandidat yang berpotensi ya, atau anak-anak bangsa yang punya potensi untuk menjadi pemimpin, namun terhalang oleh presidensial threshold itu ya. Itu bagaimana? Lalu apakah saya dengar katanya diterima, MK menerima itu, atau mungkin sekarang masih sebuah upaya perjuangan pun, tapi dia memasukkan gugatan itu? Ya, kalau bicara terkait dengan apa yang dilakukan oleh Refli Harun kemarin, saya pikir wajar-wajar saja. Tema kita hari ini diskusi santai ya, tentang bagaimana tanggapan Anda tentang viralnya Zidane ya. Sebagai anak Parigi, anak Sulawesi Tengah, Anda kan Bung Nardi kan dari Kabupaten Parigi Motong. Anda melihat potensi dia ke depan bagaimana? Jadi Zidane ini kan viral ya, bahkan dia jadi trending topik ya, trending
sekarang jadi hangat bahkan ada salah satu ibu-ibu yang lagi mengidam hamil, ngidamnya hanya kepingin ketemu Zidane. Katanya mau datang ke Parigi. Nah itu bagaimana Anda melihat soal Zidane ini? Iya, kalau kita berbicara masalah Zidane ya, saya kira memang baru-baru ini dunia maya khususnya Iya. maya itu dihebohkan dengan munculnya video viral dari seorang Zidane yang setelah kita telusuri bahwa memang ternyata Zidane ini adalah anak yang tumbuh besar di Kabupaten Parigi Motong. Oh, Ya, Iya. Parigi mau? Iya, orang Parigi Motong. Untuk desanya saya tidak begitu jelas desanya di desa mana, tapi memang kalau saya melihat sempat nonton beberapa cuplikan video terkait dengan Zidane ini bahwa memang suara Zidane ini ya memang khas ya berkarakter. Pertama memang karena dari orang tuanya sendiri atau ayahnya memang adalah seorang Penyanyi legend di Parigi Ya, Motong ya. legend. Bahkan pernah beberapa kali ikut festival di Sulawesi Tengah dan ya ya, Bung cukup dikenal Ongki. bagi kalangan penyanyi-penyanyi ya. Itu disebut Bung Ongki. Iya. Ya. Artinya Ini seorang penyanyi yang mempunyai suara yang khas yang dengan nada-nada tinggi. Saya kira ini yang juga menjadi genetik yang dibawa Iya. oleh seorang Zidane ini. ibaratnya kalau daun itu jatuh tidak pernah jauh Ya, dari pohonnya ya. Tidak pernah jauh dari pohon. Seperti itu. Itu Zidane. Jadi sekarang ini orang kalau mau jadi artis tidak perlu Saya kira ya tidak perlu ke Jakarta atau Ya. ketemu dengan sutradara saya film kira Zidane ya, atau menyadari dengan apa yang ada di dalam dirinya, khususnya dengan kemampuannya yang memang sudah dari lahir dia miliki, yang menyadari itu, kemudian dia menyalurkan melalui media TikTok. Iya. Awalnya menurut informasi bahwa Zidane ini awal mulanya sehingga dia viral itu berdasarkan lagu-lagu yang di upload ke TikTok. Artinya dari sisi positif bahwa media sosial itu juga jika dilihat dari aspek dari sisi positif ya, Ya. membawa keberuntungan ya, Ya. dari sisi positif. Jadi media sosial itu juga bagian atau instrumen penting bagi orang-orang yang pingin viral, pingin terkenal, pingin juga mendapatkan royalti di situ ya. Tidak perlu sekarang ke Jakarta harus kemudian diseleksi dan sebagainya kalau mau jadi artis. Ya, Dan betul sekali. tidak sedikit artis yang banyak ditopang oleh media-media sosial ya. Dan sekarang artis pun ikut rame-rame main media sosial, YouTube, TikTok, Ya. Instagram, ya, Facebook ya. Lalu banyak ya. Kita lihat Dan sekarang banyak artis-artis yang sudah mulai perlahan-lahan beralih dari ya, industri perfilman ya. ke mengelola sendiri. ya. Karena ruang mereka lebih leluasa ya. Ya, YouTube memberikan ruang itu Ya. kepada orang-orang yang mau berkreasi, saya kira. Artinya tidak hanya YouTube ya, TikTok juga ya. betul sekali. Lalu kemudian Instagram, Facebook dan sebagainya. Dan menurut saya ini saya kira peluang ya, Iya. peluang sekaligus tantangan Di era digital ya, digitalisasi. khususnya kaum milenial ini. Kita saya kira sebagai kaum milenial ya harus bisa melihat peluang ini sekaligus tantangan dan bisa saya kira menyiapkan diri untuk menjawab semua dari media-media yang Iya. seperti itu, saya kira. Oke, yang sekarang tadi trending topik itu adalah Zidane ya, untuk kita di Indonesia sebagai anak Sulawesi Tengah tentu bangga ya dan memberikan apresiasi yang tinggi pada Zidane. Selanjutnya kita ke masalah sepak bola. Ya. Soal Piala AFF. Nah, hari ini tanggal 29 ya, hari ini tanggal 29 jam untuk wilayah Indonesia Tengah dia jam 20.30 ya, jam setengah 9 malam itu Indonesia akan bertemu dengan Thailand, musuh bebuyutan ya, pada leg pertama ya, leg pertama antara Thailand dan Indonesia. Kira-kira buat Bung Arif dan Bung Nardi bagaimana melihat peta kekuatan, apa kelebihan tim Indonesia, apa kelemahan tim Indonesia ketika berhadapan dengan Thailand ya, apa kelebihan tim Thailand dan apa kelemahan tim Thailand ketika berhadapan dengan Indonesia.
Yang jelas bahwa hampir 8 kali pertemuan, 6 kali. 6 kali ya, 6 kali semifinal. semifinal Indonesia tidak pernah juara ya, Thailand. Apakah peluang Indonesia ya, karena kita orang Indonesia, lalu bagaimana Anda berdua, Bung Arif dan Bung Nardi melihat soal itu? Iya. Oke, silakan Bung Arif dulu. Pertama saya kira sebagai anak bangsa ya, sebagai anak bangsa dan warga negara Indonesia, saya kira yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur. Oke. Bersyukur karena Oh iya. tim nasional Indonesia di bidang olahraga sepak bola, Iya. kita masih masuk ke babak final ya. Dan di babak final ini kita akan melewati 2 leg. Yang pertama leg melawan Thailand ya, Iya. Thailand sekitar malam, dan dilanjutkan di leg kedua pada tanggal 1 Januari. Ya, kalau kita melihat bagaimana peta kekuatan antara kedua tim ini, ya saya kira kita harus optimis ya. Kita harus optimis, membangun optimisme bahwa walaupun memang secara di atas kertas memang mungkin dari strategi permainan kita masih jauh di bawah Thailand, karena memang pengalaman yang dimiliki oleh negara ini sudah bukti, tapi kita juga tidak boleh pesimis bahwa kemungkinan bisa saja terjadi, dan peluang Indonesia saya kira untuk bisa menjadi juara Piala AFF Suzuki Cup ini sangat besar. Nah, ini saya katakan karena memang kita ditunjang oleh pemain-pemain muda yang tentunya memiliki kelebihan. Pertama ya dari sisi Skill individu. skill, kekuatan ya Iya. tentu jika dibandingkan dengan pemain-pemain Thailand yang sudah berumur, ya kalau kita berbicara adu sprint ya mungkin kita bisa mengandalkan pemain-pemain muda Indonesia. Dan saya juga sangat optimis karena Indonesia saat ini dilatih oleh pelatih yang menurut saya sangat luar biasa, pelatih yang berasal dari Korea Selatan ya, dan juga cukup berprestasi ya. prestasi yang sempat membawa Korea Selatan itu masuk dalam kualifikasi Piala Dunia ya 2018 yang berhasil mengalahkan saya kira Jerman. Iya, iya. Tim Panzer Jerman yang kita ketahui bahwa Jerman ini adalah negara yang Secara struktur pemain ya, yang struktur cukup pemain, dan sudah pernah pengalaman pengalaman Piala kejuaraan Dunia. ya. Itu pernah juara dunia dan ya. Jadi ketika muncul bagaimana peluang Indonesia, saya kira Indonesia cukup berpeluang untuk menang di Piala AFF. Oke. Kalau Bung Nardi bagaimana kelemahan tim Indonesia menghadapi Thailand? Kalau bicara kelemahan, saya pikir semua tim punya kelemahan dan kelebihan. Ya. Kalau dari saya bukan soal timnas Indonesia itu masuk final atau tidak. Yang penting dia bisa mengalahkan Malaysia, itu saja. Iya. Ardi, saya kira kalau kita melihat apa kelemahan dari pemain Indonesia, saya kira yang perlu diwaspadai oleh sekolah di Sinta ini adalah bagaimana meningkatkan mental pemain Indonesia. Karena harus kita garis bawahi bahwa pemain Indonesia ini terdiri dari pemain-pemain muda yang tentunya belum memiliki jam terbang yang tinggi kalau kita membandingkan dengan Thailand. Pemain Thailand. Itu kelemahan ya. ini yang menjadi kelemahan pemain Indonesia. Dan saya kira berdasarkan kelemahan ini yang harus betul-betul Sintayong mengasah, memberikan arahan-arahan penguatan motivasi kepada pemain Indonesia, ya, khususnya Witan Sulaiman dan kawan-kawan ya, karena Iya. Witan Sulaiman adalah merupakan putra daerah Iya. Kota Palu, Iya. Kota Kaili ya. Iya. Dan ini luar biasa saya kira. Ini luar biasa bahwa kita sebagai provinsi Sulawesi Tengah yang notabene sebagai provinsi yang baru menghadapi musibah gempa bumi dan kita juga menghadapi COVID-19, tapi kita juga mampu melahirkan bibit-bibit unggul prestasi dalam dunia olahraga sepak bola. Dan saya kira juga sebagai bentuk dukungan dari pemerintah, saya sempat melihat bahwa Gubernur Sulawesi Tengah itu menjanjikan rumah ya kepada Witan Sulaiman Iya. ketika Witan dan kawan-kawan ini berhasil membawa
tim nasional Indonesia menjuarai Piala AFF. Dan harapan kita saya kira benar ya, sebagai bangsa Indonesia, sebagai pemuda-pemuda yang cinta akan tanah air dan sebagai bentuk nasionalisme kita harus mendukung penuh ini. Yang penting timnas juara. Ya. Kata kuncinya Timnas adalah juara. timnas harus juara ya. Ya, Oke, harus juara. kita tadi Anda Bung Arif banyak menguraikan soal kekuatan dan kelemahan ya tim Indonesia. Bagaimana dengan tim Thailand? Kelemahan dan kekuatan tim Thailand? Kalau kita melihat komposisi pemain tim Thailand ini ya, kalau kita lihat di Thailand itu ada nama-nama besar yang memang sudah menjadi legenda dalam sepak Iya. bola Thailand yang sampai saat ini masih merumput membela tim nasional. Ya, ya katakanlah Sanatim. Ya, dia ini merumput di Liga Jepang dan mampu membawa prestasi bagi klubnya. Sehingga ini juga yang menjadi pembeda bagi Thailand, bahwa Thailand ini mempunyai keunggulan dari pemain-pemainnya yang memang sudah berpengalaman. Iya. Tetapi saya kira Thailand juga mempunyai kelemahan. Setiap pemain pasti mempunyai itu. Yang kelemahan yang pertama adalah mungkin terkait dengan usia yang sudah tidak muda lagi ya. Ini yang saya kira juga pelatih dari timnas Thailand juga bisa melihat membaca situasi ini. Bagaimana mensiasati untuk membagi permainan Indonesia yang masih energi pemain-pemain muda yang luar biasa. Dan Indonesia juga saya kira juga bisa memanfaatkan itu dengan kelemahan-kelemahan Thailand yang saya sebutkan tadi itu ya, bisa dimaksimalkan. Ya saya kira yang perlu diperbaiki dari tim nasional Indonesia adalah bagaimana masing-masing pendek yang harus diperbaiki. Iya. Ya, ala-ala tiki-taka itu harus diperbaiki semaksimal mungkin agar umpan-umpan matang juga yang lebih dimaksimalkan. Satu kelemahan saya kira Indonesia yang harus diperbaiki mengerti yaitu terkait dengan penyelesaian ya, finishing akhir di muka gawang. Ini yang saya kira masih kurang. Dan kadang-kadang dari pemain-pemain yang memang mempunyai kans untuk mencetak gol, ya kadang-kadang rasa egois itu masih ada dari setiap pemain. Katakanlah Irfan Jaya. Ya, beberapa kali saya melihat ketika melawan Malaysia, ya, beberapa kali muncul keegoisan itu yang seharusnya menurut saya bola itu diodongkan kepada Witan, tetapi dia memilih untuk menendang langsung dan akhirnya tidak membuahkan gol. Itu saya kira yang harus diasah lagi dari pemain-pemain kita, pemain tim nasional kita untuk bagaimana agar supaya tidak egois ya, bermain secara tim. Saya kira kalau kita bermain secara tim, ya apa yang menjadi harapan dan cita-cita oleh tim nasional menjadi juara, saya kira mudah-mudahan bisa terwujud ya. Tadi Anda bicara soal kekuatan, apa kelemahan tim Thailand? Ya, kelemahan tim Thailand ya seperti yang saya katakan tadi. Beberapa pemain Thailand ya, dan beberapa pemain Thailand untuk mengikuti leg 1 ini ada yang akumulasi kartu kuning. Iya. Itu juga saya kira bisa dijelaskan Iya. pemain timnas kita bahwa dari sisi pertahanan Thailand kekurangan dari wingback kiri ya. Pada leg pertama ini tidak dimainkan karena akumulasi kartu kuning. Kasamsul ini. Sehingga ini berarti harus tidak. betul-betul dimaksimalkan oleh Indonesia. Kalau dari Kasamsul saya mau. Indonesia harus memaksimalkan leg 1 ini. Iya. Inilah kesempatan. Iya. Ketika Indonesia gagal meraih kemenangan di leg 1 ini, maka kemungkinan di leg 2 itu akan susah juga akan di. Secara mental ya, kalau Indonesia gagal di leg 1 artinya kalah, secara mental itu juga akan berpengaruh terhadap performa pemain Indonesia di leg kedua ya. Ya, kalau dia draw ya atau seri ya, itu masih kalau Indonesia satu. berhasil menahan imbang misalnya di leg pertama, saya kira itu masih punya peluang besar Iya. bisa memenangkan pertandingan di leg kedua. Tapi kalau sampai di leg pertama Indonesia kalah dan bahkan tertinggal misalnya selisih gol yang jauh, itu bisa mempengaruhi mental mental, iya. Indonesia. kalau Kita bahasa berbicara
berbicara kelemahan-kelemahan tim Thailand, saya kira agak sulit ya kita mencari kelemahan-kelemahan dari tim Thailand ini, karena hampir semua komposisi pemain yang ada di tim nasional Thailand ini adalah diisi oleh orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman dan jam terbang yang luar biasa dalam tim nasional, bahkan di tim-tim mereka yang lain ya, tim yang mereka bilang. Saya kira, tetapi saya kira yang harus dimaksimalkan oleh Indonesia adalah passing-passing yang kadang-kadang selalu tidak tepat, itu yang harus diperbaiki, dan yang harus diwaspadai adalah serangan balik dari Thailand. Terbukti pada saat melawan Singapura, Thailand ini berhasil memanfaatkan serangan-serangan balik yang mematahkan Singapura, dan Singapura harus puas di posisi runner up di fase kualifikasi grup. Itu mungkin dari saya. Oke, sebagai anak bangsa tentu kita optimis ya, dan berharap semoga insya Allah menjadi juara dalam AFF kali ini ya, insya Allah ya. Sebagai anak bangsa ya tentu kita optimis, dan tentu kita harus memberikan dukungan full ya, entah melalui dukungan doa ya, tentunya ya, karena kita jauh, kita hanya menonton dari layar kaca, tentu kita mendukung itu dengan doa. Kita lompat ke topik masalah rebutan harta Vanessa Angel. Iya. Dodot. Bagaimana tanggapan Bung Arif? Barangkali Bung Samsul bisa gabung di situ. Berkenan? Ya masuklah. Masalah cinta ini. Ya masalah Dodot ini. Berbicara masalah harta bumi. Nah masalah. Nah, ini topik yang sekarang ini kan ternyata si Dodot ini sudah dilaporkan oleh banyak pihak ya. Dilaporkan ke pihak kepolisian, lalu kemudian beberapa yang ancaman Dodot ini mau melaporkan netizennya, termasuk Fuji ya, yang mau dilaporkan karena mengedit video Dodot itu bagaimana menurut Anda? Ya. Yang video yang sempat ini ya, yang terkait anak dari almarhum Vanessa Angel yang ditakut-takutin ya. Iya. Saya kira siapa si Dodot ini ya. Iya Dodot. Dodot itu ketika Ya. melihat Eh? video itu secara full, sehingga dia menarik kesimpulan bahwa orang yang menakut-nakuti dari anak dari almarhum ini ya akan dia cari kan seperti itu. Tapi kan tapi yang jadi problem ini kan ketika si Gala ditakut-takuti itu bukan menyebut nama si Dodi, nama si Dodot. Nah, dalam aspek hukum pidana ya, dalam aspek hukum pidana menurut beberapa lawyer, beberapa ahli hukum termasuk pengacara ya, itu tidak bisa diperkarakan. Kenapa? Karena tidak menyebut nama Dodi tapi menyebut nama Dodot. Apakah Dodot itu adalah, ya walaupun identik dengan Dodi ya, tapi kan Dodot itu apakah sesuai dengan KTP? Kalau memang dia merasa bahwa si Dodot adalah dia, coba lihat KTP-nya. Kan bukan Dodot namanya kan, tapi Dodi Sudrajat. Nah, Dodot itu bisa saja orang lain. Itu bagaimana menurut Anda? Nah, kalau saya kira kalau kita melihat dari kembangan ya, situasi ya, saya kira orang-orang yang ingin memanfaatkan saja tentang situasi dengan peristiwa yang dialami oleh keluarga Vanessa ini ya, saya kira ada saja orang-orang yang memanfaatkan situasi dan keadaan. Karena memang lagi tren-trennya dan jadi bahkan yang lagi ramai diperbincangkan oleh publik, dan dia menjadi mengambil peran di situ, panggung di situ. Kalau dari segi kita melihat dan bagaimana entrepreneur ya, bagaimana jual diri ke publik ya, si
si Dodot ini ya sudah bisa melihat itu. Tapi lagi-lagi saya kira kalau kita berbicara perlindungan anak ya, sebenarnya hal semacam itu. Karena Gala ini kan masih dalam usia yang masih sangat kecil ya. Oke. Sehingga mungkin perlu bahan satukan kajian, tapi jangan membawa anak-anak dalam persoalan-persoalan seperti itu. Yang jadi kontroversi sekarang itu pernyataan si Dodot ini bahwa ahli warisnya adalah Mayang. Nah, dalam aspek hukum ya, baik hukum positif maupun hukum negara ya, hukum agama, Anda melihatnya bagaimana? Kok bisanya almarhum dan almarhumah ini kan punya anak namanya Galaskai ya, yang sebagai ahli waris. Lalu kemudian salah satu orang tua dari almarhumah ya, bapak dari Vanessa Angel, si Pak Dodot ini ya, itu beberapa kali di jejak digital ya, di TikTok, di YouTube dan sebagainya mengatakan bahwa Mayang adiknya Vanessa Angel ini adalah ahli warisnya juga. Kan lucu. Nah, saya jadi pertanyaan sekarang, pada batas mana hukum agama maupun hukum negara melihat ahli waris itu? Pada batas mana? Atau siapa saja yang menjadi ahli waris ketika almarhumah dan almarhumah ini punya anak begitu ya? Ahli waris ini memang harus butuh seseorang yang memang paham ya, setidaknya paham mengerti tentang ahli waris. Karena ini sangat sensitif sekali ya. Tapi kalau kita melihat dari kacamata kemanusiaan saya kira yang lebih pantas adalah memang anaknya Galaskai ini. Tapi memang mungkin karena usianya memang baru 4 tahun ya, atau berapa? 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ya. 2 tahun ya, memang belum bisa untuk mengelola itu. Maka ada orang-orang yang mempunyai pertalian darah, baik itu orang tua maupun akhirnya, yang mungkin dipercayakan untuk bagaimana bisa mengelola harta warisan dari almarhumah, sehingga menunggu Gala ini sampai tumbuh menjadi dewasa. Bisa menerima itu dan merasakan itu. Ini kan ada pernyataan kontroversi dari Pak Dodot. Jejak digital mungkin bisa kita lihat nanti ya di TikTok, di YouTube dan sebagainya. Itu mengatakan bahwa ahli waris dari Vanessa Angel itu adalah adiknya. Adiknya Vanessa Angel, almarhumah Vanessa Angel. Nah, ini kan kacau, ini barang ini kacau kan? Jadi kacau. Nah, saya mau tanya ke Anda, ke Bung Arif, dalam perspektif hukum negara, hukum positif, dan dalam perspektif hukum agama, walaupun Anda bukan ahli hukum agama ya, tapi tanggapan bagaimana Anda melihat beda ceritanya kalau saya tidak punya anak, atau Anda atau Bung Arif tidak punya anak, Anda dengan istri Anda meninggal dua-dua, Anda tidak punya anak, maka memang hak waris itu ada pada saudara-saudara dan orang tua istri, saudara-saudara dan dengan orang tua dari suami ya. Tapi ini kan mereka punya keturunan begitu ya. Saya kira saya sepakat dengan itu, bahwa dari perspektif agama ya, ketika seseorang meninggal dunia, maka yang menjadi yang berhak menjadi ahli warisnya ya adalah keturunannya langsung ya. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif hukum tata negara misalnya, mungkin ada hal-hal yang sebelum kedua orang tua yang meninggal, ada seperti wasiat mungkin yang ditinggalkan ya, mungkin melalui kuasa hukumnya ya, berupa yang disaksikan oleh misalnya notaris. Kalau itu kan sudah tuntas, itu sudah tuntas bahwa asuransi ya, yang diwasiatkan, yang diwariskan kepada ayah kandung dari Vanessa Angel itu adalah asuransi itu, karena memang secara tertulis dia wariskan ke ayahnya, ke Dodot ini ya, ke Pak Dodot ini. Namun yang dimaksud dengan harta peninggalan, harta warisan ya, di luar uang asuransi itu tidak secara tertulis ya, tersurat ya, jangankan tersurat, tersirat pun tidak, itu untuk adiknya, karena memang bukan hak waris.
baju, kemeja mau dibikinkan museum, kan lucu. Ya, mau dibikinkan museum dalam bentuk kafe dan ya dalam bentuk kafe, lalu ini kan bisnis. Jadi orientasinya bisnis sebenarnya. Nah, ini kan lucu. Kalau kita tidak akan itu tidak akan menjadi masalah kalau soal warisan, soal asuransi itu, karena memang tertulisnya bahwa penerima waris dari asuransi Vanessa Angel ketika meninggal dunia adalah Dodot. Dan itu sudah diterima katanya. Tapi kan kalau bicara yang lain, pakaian, sepatu, urusan bahwa kan nggak mungkin Gala pakai itu karena itu kan baju perempuan. Iya, itu urusan nanti. Tapi pada prinsipnya adalah semua barang-barang yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan, bapak dan ibu, menjadi sepenuhnya warisan dari Gala. Tunggulah beliau besar, tunggulah Gala besar. Soal dia mau kemanakan harta warisan itu adalah Gala. Nah, bagaimana kira-kira Anda melihat? Apakah Anda sepakat dengan? Saya sepakat dengan pernyataan itu ya. Saya kira memang itu sudah menjadi hak mutlak ya. Iya. Harta seorang Gala, apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya di luar dari yang diwasiatkan, mungkin dicatat secara administrasi kekeluargaan, ya, itu sudah menjadi haknya saya kira. Cuman kalau kita melihat dari sisi usia, tentu usia yang 2 tahun ini kan belum bisa untuk atau menerima itu semua dengan secara langsung ya. Tentu ada yang mewakili Gala ini menerima itu, yang kemudian berjalannya waktu nanti ketika dia sudah masuk usia dewasa ya diserahkan. Ya, harapannya orang-orang yang menerima ini ya betul-betul orang-orang yang amanah, yang dari keluarga secara langsung. Iya. Masih ada hubungan pertalian darah. Ya. Sehingga kita berharap bahwa Gala ini jatuh pada hak perwaliannya itu pada orang tua yang amanah. Gitu, orang tua yang amanah. Nah, ini sampai sekarang ini menjadi trending topik juga ya. Kira-kira ada hal lain lagi yang menjadi topik pembicaraan yang bagus untuk dibicarakan? Silakan Bung Samsul. Saya kira yang menjadi apalagi kira-kira? Iya. Kita bicarakan saat adalah terkait masalah pasangan ya. Bahas antara dua sejoli. Nah, artinya kita membahas cinta ya. Oh ya, cinta. Masalah cinta ya. Kita membahas masalah cinta. Sejauh mana ini cinta ini diartikan oleh Bung Samsul dan Bung Nardi? Ya? Iya, oke. Karena pasti setiap orang punya preferensi sendiri tentang cinta. Ini kan kita membicarakan ini soal laki-laki bujang yang sedikit karatan ya. Sedikit karatan ini. Maksudnya begini. Kalau soal cinta soal sudah terlalu karatan ini. Obrolan santai kaitannya dengan jodoh ya. Ada 2 narasumber di sini. 3, Pak. Enggak, ada 2 narasumber yang belum menikah. Yang dibahas ini cinta atau Ya, ada kaitan. Ya, cinta dan jodoh. Pada akhirnya jodoh. Ini kiri dan kanan ini adalah Bung Samsul. Bung Samsul ini dari kanan saya ya. Ini juga umur berapa sekarang? baru 5 tahun. Baja. Ya, kira-kira umur 25 tahun ya. Pertanyaan sensitif. Oh, sensitif ya, karena privat ya. Dia belum menemukan tambatan hati, lalu kemudian ada Bung Arif di tengah. Umur dari narasumber sekarang ini Dia jelas saya punya umur sekarang sudah lewat dari 25 tahun. Oh, sudah lewat 25 tahun. Bung Arif ini sudah menikah ya, sudah. Ya, alhamdulillah. Dan kemudian Bung Nardi ini Tinggal nikah. ada tinggal nikah ya. Bagaimana pandangan Anda melihat soal cinta, jodoh dan wanita? Dari Bung lebih senior dulu, Pak. Oke, Bung Samsul dulu. Ya, terima kasih banyak mungkin atas undangannya. Iya. Kegiatan. Bukan ujian proposal nih, Pak. Iya. Kalau cinta itu sebenarnya sebuah kondisi di mana seorang manusia itu menghilangkan segala atribut materi. Jadi dia betul-betul memutuskan pada satu rasa bersaing pada seorang itu. Atau Iya. seseorang atau misalnya sesuatu. Iya.
Jadi itu saya barangkali statement awal saya. Dan Anda sudah mendapatkan itu belum? Rasa itu Anda sudah dapatkan belum? Atau rasa enak saja yang Anda dapatkan? Kan ada dua ini, rasa enak dan rasa nyaman ya. Ya. Nah, Penting. Kalau antara nyaman dan cinta itu beda loh. Itu. kalau terkait itu semua makhluk ciptaan Tuhan itu yang dikari tentang rasa tadi. Ya, Rasa itulah. sayang dan rasa cinta dan termasuk rasa takut dan bisa. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, Anda sudah mendapatkan rasa enak itu tidak? Sudah dapatkan belum? Yang jelas kalau misalnya ditanya sudah mendapat atau tidak, saya tidak bisa mengatakan. Oh, belum pernah ya? Saya belum. Belum bisa mengungkapkan. Belum pernah mendapat. Secara tersirat kita sudah bisa menangkap bahwa dia sudah mendapatkan ya. Bung Samsul ini sudah mendapatkan rasa enak. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara mendapatkan rasa enak itu? Saya kira ada dulu. Seperti apa yang Iya. rasa enak Saya kira itu? begini, diskusi ini hanya statement dulu ya, awal tentang objek kita bahas pada hari ini. Tidak mengalir saja ini. Kak. Ini mengalir. Kita di obrolan santai di Bung Iwan itu ya santai. Itu statement awal saya. Jadi Hmm. diskusi itu akan berkembang. Hmm. Kita saling menanggapi. Oke, kita lompat ke Bung Nardi. Anda menilai, menurut Anda bagaimana antara rasa enak, rasa nyaman dan rasa cinta? Nilai bagaimana ini? Ya, dari perspektif Anda Tentang cinta. tentang cinta, tentang rasa enak itu dan tentang rasa nyaman. Karena Anda laki-laki kan? Laki-laki hidup ya. Enak, nyaman, sayang juga. Ya. Sayang, bahagia. Kalau soal cinta itu seseorang. Rasa enak itu kan sesaat. Ya. Rasa cinta itu selamanya. Entah? Oh begitu Pak? Ya. Seperti kata lagu Cinta Satu Malam. Kalau kita membahas, Ya, oke silakan Bung kira Arif. saya mengambil analogi dari kue sus ini ya. Oh enak ya, itu rasa enak ya. Tetapi setelah ini masuk ke dalam lambung saya, maka rasa itu Selesai ya. Ya. itu saya kira definisi dari kata enak. Nah. Tapi Dan sebagai seorang manusia saya kira sebagai orang yang hidup dibekali dengan rasa cinta ini yang harus kita cari itu adalah kebahagiaan. tapi tidak. Ini kan santai toh? Ya, Santai saja. Ya. Tapi kalau saya begini, kalau soal seseorang itu bisa mendefinisikan soal cinta itu apa, itu ketika dia ditinggal nikah, dia mampu mendefinisikan perasaan, kenyamanan soal cinta itu bisa dia ungkapkan. oh, berarti Ketika dia Bung Nardi pernah ditinggal menikah ya? sakit itu Pak. Oh, sakit ya. Sakit. Iya. Kalau orang yang belum ditinggal nikah, saya kira itu hanya ini ya. Dia belum bisa mendefinisikan secara utuh makna terkait dengan cinta. Nah, itulah saya kira pentingnya nilai-nilai agama dalam jangan terlalu menanamkan cinta itu terhadap makhluk ya? Terlalu berlebihan ya. Sama dengan menjaga jodoh orang lain ya. Tidak, nanti jatuhnya seperti itu. Tapi Bagaimana- ketika kita menjalankan Oke. dengan biasa-biasa saja, santai-santai Kalau saya saja, sebenarnya saya kira itu tidak akan terjadi. kalau saya cuma mendefinisikan cinta itu sebuah proses di mana seseorang Hmm? memberikan meleburkan materi dan memberikan seutuhnya segalanya dan seutuhnya kepada sesuatu, dan itu menurut saya tidak bisa, tidak boleh. Karena kenapa? Karena pada dasarnya kecintaan kita itu kepada sesuatu itu tidak boleh melebihi dari satu pencipta dari cinta itu. Oke, oke. Ya, itu, Nah, jadi pertanyaan kemudian, itu kalau konsep dalam sampai saat ini Anda, Bung Nardi dan Bung Samsul bertahan dengan kesendirian, itu apa alasannya? Anda tidak butuh cinta, kesannya Anda tidak butuh enak, dan Anda tidak butuh nyaman. atau saya berpikir ada traumatik di sini. Iya, Karena trauma traumatik. sebenarnya. Kan tapi terlalu lebay namanya kalau trauma. Kalau laki-laki trauma itu lebay. Ya, saya Karena kira sebagai seorang laki-laki kita itu harus lebih berprinsip. ya, lebih porsi main dengan akal pikiran, dengan akalnya, dengan egonya itu lebih besar daripada
perasaan ya. perasaan daripada perempuan ya, daripada wanita. Ini yang aku Sebenarnya terkait dengan pertanyaan tadi, banyak sekali sebenarnya yang jawaban kalau kurang dari. Pertama itu ada mengatakan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi datangnya itu kita tidak bisa memastikan. Karena terkadang dalam kondisi tertentu orang sudah bisa dikatakan selangkah lagi terus seperti apa yang dikatakan saudara saya Nardi. Kalau terus dalam kondisi tertentu ada mengatakan bahwa kenapa ketika ditanyakan setelah seorang terkadang itu dia mengatakan bahwa kenapa Anda belum mau menikah. Ini ada menjawab bahwa karena kalau sudah menikah terlalu banyak yang saya pikirkan anak, pikirkan keluarga. Tapi kalau belum nikah hanya satu yang dipikirkan, yaitu kapan saya menikah. Itu kira-kira itu. Tidak banyak yang dipikirkan. Oke, bagaimana pandangan Bung Arif dan Bung Nardi terhadap Saya kira memang apa yang diutarakan tadi oleh Bung Samsul? kalau kita berpatokan ketentuan ya, memang jodoh itu sudah tahu. Jodoh mau rezeki itu sudah ada. Tapi kita juga saya kira itu pun harus ikhtiar, usaha ya. Sejauh mana jodoh kita kalau tidak ada usaha kita? Usaha seperti apa misalnya yang kita lakukan misalnya sebagai seorang laki-laki sejati ya? Ya. Kalau kita hanya menunggu di rumah, Ya, ya itulah yang saya menghitung kaso, menghitung langit-langit, pelapor, yang menjadi keheranan saya, mereka tetap survive dan bertahan ya. sampai saat ini. Apa alasannya? Apakah Anda tidak tadi tiga kita sepakat tadi kan soal cinta ya? Nah, soal cinta ini kan Tanggapan, butuh ya, tanggapan terkait dengan usaha. rasa enak, rasa nyaman, dan rasa Usaha gini, kalau bicara usaha, pada dasarnya semua orang itu punya usaha. Saya punya usaha, mungkin saudara saya, dan tapi yang menentukan itu di ujung tadi, di ujung tadi itu menentukan itu adalah ketentuan, iya. Nah, tapi kalau terkait dengan ini yang mempengaruhi adalah kualitas usaha. Artinya Sejauh begini, mana usaha itu Kalau saya melihat lagi untuk terkait dengan jodoh itu ya, kadang-kadang orang itu susah untuk mendapatkan jodoh masalah itu karena standar terhadap dirinya sendiri terlalu tinggi. Itu yang perlu diklarifikasi. Itu yang kadang-kadang menjadi masalah, menjadi problem dari Kalau seseorang. ya, itu juga. Katakanlah yang sudah ingin mempunyai pendamping. enggak, saya mungkin berkesimpulan. Mungkin saya berkesimpulan, kalaupun kesimpulan saya salah, jangan-jangan Anda berdua ini terlalu selektif ya. Iya. Terlalu ini saya tanggapi itu. mematok nilai tinggi ya Itu terhadap calon. itu semacam pandangan orang yang menurut saya itu agak keliru. Ya. Karena di mungkin sah-sah saja orang menilai ya, misalnya seorang yang memiliki banyak waktu kemudian dalam kesendiriannya bisa saja orang menilai karena sangat selektif, tapi apa yang kita rasakan sebenarnya itu tidak demikian. Karena pada dasarnya kalau misalnya selektif artinya banyak yang terseleksi, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Tidak, kalau saya begini Pak. Kalau melihat misalnya perusahaan-perusahaan lain itu ada standar tadi itu, saya kira tidak juga, karena tidak pernah orang itu memasang standar, dia hanya memasang kecocokan saja. Berarti Anda belum sampai saat ini belum mendapatkan kecocokan. Ya? Saya kira Anda belum kalau dapat bicara kecocokan? Standar itu sudah termasuk kecocokan di dalamnya. Orang belum merasa cocok karena standar itu belum diadakan. Terpenuhi. Artinya kecocokan itu adalah bagian dari standar itu. Oke, pertanyaan instan, pertanyaan buka-bukaan. Bagaimana cara Anda mendapatkan keenakan sekarang ini? Rasa enak itu. Tidak, kalau itu tidak. Oh ya, ke Bung Samsul. Karena Anda dua ini tetap bertahan. Saya tidak. Kalau Oke. saya begini. Kalau saya tadi enak ya, enak itu berarti sesuatu yang nikmati berarti. Ya kan begini, rasa enak itu kan kalau secara insani manusia, Anda dengan pasangan Anda. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa mendapatkan rasa enak itu dengan sendirinya, berarti kan Anda menikmati diri sendiri namanya. Kalau
rasa enak itu. Ya. Itu, Berarti ya. bukan hanya sama apa namanya, tidak hanya persoalan itu ya, tapi Iya. persoalan segala sesuatu sedang. Oh, ya, tapi kan kita bicara soal kaitannya dengan tadi itu ya, rasa enak, rasa nyaman, rasa cinta itu biologis. Cinta itu sebenarnya enak itu dia melekat ke mana sebenarnya? Apakah Iya, ke biologis tadi itu. barangnya itu ke Anda? Ke biologis tadi itu. Pak, saya mau klarifikasi Iya. dulu yang tadi Pak. Jadi pertanyaannya, tadi kan pertanyaannya terlalu selektif. Iya. Kalau bahasa Palu bilang itu terlalu banyak papil. Iya, tapi nggak apa-apa kita ngomong ke soal sensitivitas nggak apa-apa. Iya. Sensitif karena ini kan. Iya betul. Ya. Jadi itu perlu diklarifikasi itu. Kalau dari saya itu sebenarnya Yang penting bukan menyinggung orang lain ya, dan Iya. tidak ada konten-konten yang bersifat pornografi dan sebagainya tidak. Tapi kalau bicara ke soal sensitivitas nggak apa-apa. Nah, Ya kan? jadi ini yang perlu diklarifikasi dulu. Bahwa ya bukan juga di ruangan ini yang bilang bahwa saya itu selek. Kenapa sampai sekarang itu bertahan dengan kesendirian? Karena saya banyak pilih. Banyak juga orang-orang teman-teman saya yang bilang banyak yang pilih, itu perlu diklarifikasi. Saya begini, itu bukan karena banyak pilihnya, tidak, tapi itu tadi susah untuk mengalihkan perasaan yang sebelumnya kita suka sama orang, terus kita sudah nyaman sama orang, kita sudah artinya Wah ini kan Iya. bahasa kasarnya susah move on. Nah, Ya, susah move on. itu susah. Kalau bahasa lain, bahasa milenial kelebayan. Kelebayan banget ya. Kalau misalnya kondisi yang kau rasakan sekarang ini susah move on, sebenarnya banyak cara lah yang bisa digunakan, itu bisa cari. Oh susah Pak. Kalau susah move on, kalau saya Pak, artinya kan dengan adanya Saya kira- media sosial juga ini kan, ya kalau di luar ini media sosial juga selain ini Ya. kan multifungsi juga ini. Jadi untuk media sosial. saya kira untuk keluar dari situasi susah move on itu ya saudara kalian harus cari kesibukan ya, cari kesibukan aktivitas ya bisa membuat semua itu. Tapi kan Kalau saya itu mungkin kalau saya bukan soal cari kesibukan, harus cari pendamping lagi. Karena di Indonesia ini Ya, agak susah itu Pak. persoalannya saya kira 6 miliar jumlah penduduk di dunia ini ya. Betul, Pak. ini Kalau orang lain bilang Artinya perbandingan ini sudah antara terlanjur perempuan dengan laki-laki kan, ya kalau kita lihat sudah di data-data BPS itu pasti lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Oh, tunggu dulu, kalau persoalannya Tunggu dulu. perempuan itu, ini lagi ternyata umur perempuan itu lebih banyak yang laki-laki, jadi yang tertinggal itu perempuan yang tua. Bukan, analoginya saja ini. Tidak juga. Itu kan asumsi. Asumsi saja. Asumsi perempuan yang tua-tua. Kalau tua-tua dia masih produktif, kenapa tidak kan? Betul. Bagaimana? Jadi kita perhatikan ya, kalau di kampung-kampung kembali kampung yang tertinggal itu bapak ibu masih ada, bapak sudah nenek sudah tidak, nenek masih ada, Tidak itu anu saja. Ya asumsi itu asumsi. Saja. Artinya kan sekarang ini dengan jumlah perempuan yang lebih banyak kan, tidak bisa Ya artinya kan secara bukan, ilmiah. bukan, tapi kembali ke topik tadi nih, Pak. Kembali ini ke- cari jodoh Pak, tidak sesusah cari pekerjaan sekarang ya. Saya kira kalau kita berbicara Oh begitu ya? masalah Iya, jodoh, susah. Cari jodoh lebih susah dari cari pekerjaan atau? lebih susah cari perempuan daripada cari pekerjaan. Artinya begini, di luar ini. Kan logikanya jumlah penduduk kita umpamanya ada 100 juta tapi lapangan pekerjaan yang dibutuhkan hanya 50 juta. Maka ada 50 juta orang yang menganggur, yang susah untuk cari pekerjaan. Tapi kan ini terbalik logikanya. Ada 100 juta perempuan, ada 50 juta laki-laki yang mencari jodoh. Berarti kan dia bisa, logikanya dia bisa mendapatkan 2 wanita kan begitu. Nah, tapi persoalannya begini Pak, kalau Apakah sesederhana itu pikiran saya? Ini tadi kan analogi tadi. Iya. Kalau pekerjaan dengan lebih mudah mendapatkan wanita daripada pekerjaan, Iya. begitu kan? Logikanya begini, ada 100 juta jumlah penduduk yang mencari lapangan pekerjaan, tapi ternyata lapangan pekerjaan yang tersedia hanya untuk 50 juta orang. Berarti ada 50 juta yang nganggur. Logikanya untuk mencari jodoh, ada 100 juta wanita yang nganggur yang menunggu jodohnya, dan ada 50 juta laki-laki yang mencari jodoh Berarti wanita. lebih gampang. Berarti logikanya dari 50 juta laki-laki bisa dapat 2 perempuan kan sekaligus. Cari jodoh, Tidak sesederhana itu lebih ya. gampang cari Faktor jodoh. lain yang mempengaruhi
sehingga lebih gampang cari jodoh daripada pekerjaan. Nah, pertanyaannya kalau analoginya seperti itu, pekerjaan apa dulu? Kalau pekerjaannya kita selama pikiran pekerjaan kita ini di pikirannya kita itu soal ASN, ya betul, kan? Kalau Saya menolak itu, iya. Bung Nardi. Saya menolak antara pekerjaan dengan menikah itu dua hal yang berbeda. Rezeki dan jodoh itu dua hal yang berbeda. Tidak. Kalau logikanya kalau orang yang bekerja lalu banyak duit, lalu mereka yang paling siap kawin, harusnya tukang buruh yang tiap hari kerja dapat uang harian, itu mereka paling banyak uang. Mereka paling secara materi mereka yang paling anu. Tidak, saya tadi. Ya, jadi tidak bisa dikaitkan jodoh. Tidak. Saya tadi. Iya, karena niat menikah itu adalah Ya, saya ibadah. di Ya. pengadilan itu tidak akan pernah Anda diceraikan kalau alasannya kamu Tunggu dulu. Saya tadi. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Ya lantaran tadi Bapak bilang kenapa bisa lebih mudah? Artinya menganalogikan. Iya. Lebih mudah mencari jodoh sebenarnya, perempuan sebenarnya daripada pekerjaan. Sebenarnya ini kan soal keputusan, berani mengambil keputusan saja sebagai laki-laki sejati. Itu saja. Kalau kita mau bicara pada aspek laki-laki. Nah, saya melihat di antara dua sosok Bung Samsul dan Bung Nardi ini soal nyali mengambil keputusan, mengambil resiko. Karena menikah itu adalah mengambil resiko, bukan hanya berpikir rasa enak tadi itu, ya? Iya. Nah, yang belum ada di benak, di nyali Bung Samsul dan Bung Nardi. Bagaimana kira-kira? Soal berani tadi itu. Saya kira itu adalah Poin penting, keberanian. terkait dengan keberanian. Iya. karena setelah menikah, Karena begini. karena sebelum kita sampai pada keputusan itu kan ada keraguan-raguan, ada Iya. ketakutan, ada pertimbangan, tapi keberanian itu Karena kalau kita mengambil keputusan untuk menikah, untuk memilih seseorang menjadi pasangan hidup kita sudah mengambil 3 sekaligus, rasa enak, rasa nyaman, dan rasa cinta. Nah, itulah tanggung jawab namanya. Nah, sekarang yang belum ada di Bung Nardi dan Bung Samsul hanya mengambil keputusan rasa enak, tapi rasa nyaman dan rasa cinta belum ya, kalau terpancar. saya Bung Nardi ini, beliau ini masih terjebak dalam memori-memori yang terbatas. Iya. Cuma kadang-kadang kan Apalagi kan artinya begini, kalau kita dan itu bicara berbahaya saya kira. Kalau Kalau ini mau dibiarkan keluar secara kalau kita terus-menerus, ini di dalam frame ya, bicara itu tentang kalau dibiarkan masalah secara ini, terus-menerus dia itu masih berbahaya. dia sebenarnya dalam kondisi di dalam alam bawah sadarnya itu banyak sekali yang Wah. terpendam di situ. tapi ini kan ini Bung Samsul penghakiman namanya. Ini menghakimi Bung Nardi padahal sama-sama kondisinya sama ini ya. Harusnya tidak bisa saling menghakimi. Harusnya yang bisa menghakimi itu saya atau Bung Arif kan, karena kita sudah mengambil Tapi kondisinya dia berbeda karena dia ada move on tadi yang seperti jadi begini, Pak. kalau Jadi saya begini. paling gampang move on Sir. oh begitu Jadi ya. begini, saya kembali ke yang tadi itu, Pak. Iya. Kembali ke topik tadi kan. Sekarang ini belum menentukan siapa yang jadi pelabuhan. Pertama kan artinya kita belum bicara pada tahapan ini kan, tahapan menikahnya kan. Kita masih mempertanyakan kenapa bisa saya dengan Kak Samsul ini belum Mengambil keputusan ya, belum berani mengambil keputusan. Ya, jadi ya saya tadi yang pertama itu ya itu terkait tadi kan belum bisa move on lah ya istilahnya. Yang kedua, yang paling penting itu kalau tadi Bapak bilang harus keluar, harus mengambil keputusan, harus keluar lah, jangan terlalu banyak bakuru. Nah, persoalannya saya kembali ke ini. Saya ini orangnya introvert ini. Saya tidak suka. Coba definisikan dulu apa introvert menurut. Karena definisi introvert itu orang-orang kan akan berbeda dalam perilaku sehari-harinya ya. Saya tidak suka di tempat-tempat ramai. Wah, Anda ini main gelap-gelapan ya berarti. Wah, ini jelas tadi ya bahwa Anda cuma condong kepada rasa enak tadi itu ya. Bukan tempat ramai, bukan didefinisikan kayak kafe, ruangan-ruangan ini kan, bukan. Maksudnya saya lebih cenderung saya menyendiri. lebih cenderung agak menyendiri suka lah. dengan situasi. Itulah Anda main gelap-gelapan ya. Kalau apa yang disampaikan dengan Bung Nardi ini saya kira kurang lebih dengan apa yang saya rasakan. Tapi ketika saya memutuskan untuk selangkah lebih maju untuk berani mengambil tanggung jawab, ya saya
Jadi Bung Arif ini pernah ya, pengalaman kira-kira seperti itu ya, pengalamannya main di gelap-gelapan dulu ya. Oh tidak ya? Atau main sendiri-sendiri ya? Oh begitu ya? Bicara Masalah anu saja ini. Apa masalah cinta dia. Oh iya. Nyaman ya. Bukan masalah enaknya. Kalau enakan Lah. juga bisa didefinisikan juga banyak. Iya. Kan 3 tujuan orang menikah itu: menghalalkan sesuatu yang haram untuk mendapatkan rasa enak, menghalalkan sesuatu yang haram, Kita mendapatkan rasa nyaman, dan memberikan rasa cinta dan mendapatkan rasa cinta tadi itu kan. Ya, kalau Kan saya 3. pribadi, ketika saya memutuskan untuk menikah, ya saya menyempurnakan sebagian dari ibadah saya. Ya, ya. Itu yang saya maksud Itu tadi. yang saya Menghalalkan yang sesuatu yang haram. mungkin itu yang keluar dari saya kan. mengambil resiko untuk bertanggung jawab kepada Tuh. wanita yang menjadi pilihan saya. Yang pertama, yang itu, yang ketiga itu soalnya tadi betul juga. Banyak juga pikiran-pikiran. Karena saya menolak soal bahwa kita menikah nanti ada tabungan. Saya menolak itu. Saya bahkan menikah juga dulu tidak pernah ada tabungan. Saya banyak sekali yang orang yang saya Ya. dengar begitu Pak. Tapi persoalannya, ya barangkali latar tidak pernah ini kan. Ya. Belum ada. Saya percaya kata-kata itu. Tidak ada. Saya percaya kata-kata. Karena bagi saya, sedangkan saya sendiri saja agak susah, apalagi ditambah orang lain yang saya hidupi. Nah, itu juga. Tapi itu saya tapi kira itu hanya nilai. pemikiran itu dibuang jauh-jauh saya kira. Ya. Karena pemikiran seperti itu akan menjadi hambat saja nanti ketika Bung Nardi mau melesatkan sikap untuk melangkah lebih serius ya. Ini kan yang saya alami. Tapi kalau saya ini problem utama saya ini artinya tidak separah dengan senior saya kan. Ini kan sudah Pak, tanggal berapa ini Pak? ini namanya menuduh ini. Tanggal 3. Ini menuduh kan tidak separah dengan ini Pak. tidak separah dengan senior saya, berarti menuduh ini. Iya, saya Kalau tadi Bung Samsul menjustifikasi, menghakimi, ini menuduh. Ini bagaimana ini? Dia bilang tidak separah. Bung Samsul menilai bagaimana? Ini Kak, 2022 ini. Jadi saya begini ya, kalau persoalan terkait dengan dia mengatakan saya marah seperti itu. Tapi mungkin perasaannya seperti itu, tapi kalau saya juga kalau ditanya saya anggap bisa-bisa. Pagi saja. Oke, itu tanggapan Anda, tanggapan Bung Samsul ketika orang lain menganggap itu. Tapi bagaimana Anda menanggapi tuduhan dari Bung Nardi? Ini lebih parah, senior saya lebih parah. Berarti kan adinda saya ini Nardi misalnya cuma berselang beberapa tahun saja. Umurnya. Ya umur saya cuma beberapa tahun saja. beda selisih beda anu ya. Artinya di ini kampus, Pak, di dunia kampus masih sempat. kan beda ini Pak, beda Kak. Tidak saya dapat lagi ke Samsul. Beda kan, tadi dia sudah ungkapkan. Nanti penonton saja nilai saja. Ada kalimat jarak umur itu beberapa dengan berapa. Nah kalau beberapa itu pasti banyak itu. Kalau berapa kan ya paling 1, 2. Kalau beberapa itu banyak. Berarti tahu sendiri kan umurnya Kak Samsul dengan saya. Nah, yang menjadi pertanyaan Oke. ini kan untuk mengakhiri keadaan di mana seorang Kakak Samsul ini sendiri, ini kan sudah berbagai upaya ya, macam-macam cara melalui Ya, dipercomulan, ya, dengan perkenalan. dijodohkan gagal juga. Apakah selama itu tidak ada yang cocok? Itu hal yang mustahil kalau tidak ada yang cocok. Ya, ya. Kalau dia memakai standar, nah sekarang pertanyaannya, nilai standarnya itu tinggi atau rendah atau menengah? Terus kenapa tidak berlanjut seperti itu kan? Ada ini persoalan waktu saja sebenarnya. Iya. Jadi ada Ya kalau waktu sampai kapan? penentuan waktu itu yang kemudian tidak menentukan. Waktu apa ini? Waktu apa? Penentuan hari hanya nikah. Gimana penentuan hariannya kalau kita belum lihat standarnya bagaimana kan? Ya, kan persoalan ini punya persoalan waktu itu yang menjadi kendala. Kalau ada. Kalau mendengar Tapi saya tidak mau membahas perkataan seperti kita mau itu, membahas lebih jauh. kalau saya mendengar saya orangnya gampang move on. perkataan seperti itu, saya menjadi teringat sebuah ini ya, bahwa mulai aja dulu, ya kan? Jadi mulai saja dulu, nanti prosesnya itu akan. Tapi kalau Akan kita nyala. misalnya kondisi sekarang ini ya proses. Apakah misalnya tidak mau mencari secepatnya? Saya kira sebenarnya kan. Saya hanya berpikirnya begini. Sudah ada targetnya.
Kalau target sekarang ini belum ada. Saya hanya berpikirnya jangan sampai Target masih umum ya, masih banyak lah jadikan apa namanya, belum ada satu. saya hanya berpikir Bung Samsul dan Bung Nardi ini jangan sampai terlalu lama mengambil keputusan, jeruk ketemu jeruk, Iya. pedang ketemu pedang. Ping 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 ping. Ya, kalau saya itu saja Pak, maksudnya bukan ini ya, kenapa nyaman dengan kesendirian, bukan lantaran banyak pemilih. Ada pilihan-pilihan. Oke, tadi Ada oke. kriteria tertentu terlalu tinggi. Bukan. Nah, pertanyaan saya singkat. Nyaman dan kesendirian, lalu bagaimana mendapatkan rasa enak? Egois, rasa enak. Iya, karena itu kodrat. Itu kodrati loh. Jadi kalau berbicara rasa enak, saya kira bukan dari sisi biologis saja. Tapi itu kan kita tidak bisa munafik dengan itu. Kita tidak bisa menolak hal itu. Itu ketika kita berbicara bagaimana orang kita berbicara dalam konsep yang sudah legal ya. Nah, artinya kan kita tidak membatasi. Oke, legal, tapi kita tidak membatasi itu. Sekarang pertanyaannya bagaimana? Ya. Apa sih tujuan menikah itu kalau bukan tadi menghalalkan sesuatu yang haram, mendapatkan yang enak itu dengan cara yang enak yang ini beragama ya, yang yang sesuai rel ya. Ini apa ini Pak? Yang kayak Arif bilang tadi itu rohani atau Ya, tentu kalau menikah itu kan memilih itu dua-dua, rohani dan jasmani kan. kalau itu Pak, jujur, kalau dari saya jujur itu Sebab orang belum menikah itu pasti rohaninya terganggu loh. betul Pak. Artinya kan kalau saya mau bicara jujur gitu, Pak. Bicara jujur kayak saya lihat Arif yang artinya dihubungi selalu sama istrinya, bapak juga kan, ada anak yang dibawa, terus kalau kita jalan juga banyak yang begitu Pak. Itu yang Anda belum siap ya? Bukan belum siap. Itu juga kira-kira saya bilang kapan kira-kira saya begini ya. Nah, cuman mungkin lantaran pengambilan lambat ini tadi apa? Yang salahnya saya, kenapa itu cewek yang saya suka Selalu menolak menolak apa ini? atau bagaimana? Itu yang persoalan saya Pak. Saya itu bukan ya, Apakah bukan Bapak itu sudah pernah menjalin hubungan atau seperti apa? Atau masih sebatas suka, belum sempat mengutarakan perasaan, lalu kemudian wanita ini tidak mengetahui sehingga dia memutuskan untuk dengan orang lain misalnya. Atau sudah menjalin hubungan karena tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian yang bisa sehingga wanita ini Bapak membawa ke suatu keputusan yang sakral misalnya. Ya kadang-kadang seorang wanita seperti itu. Wanita itu butuh kepastian. Jadi wanita lebih suka laki-laki yang memang punya keberanian untuk mengungkapkan gitu kan? Iya, itu ada. Jadi saudara harus bisa menunjukkan keberanian. Ya wanita lebih suka walaupun kita apa adanya, tapi wanita itu tahu bahwa dia laki-laki suka dengan saya. Jadi tidak ada yang disembunyi-sembunyi. Seperti itu. Itu yang saya lihat mungkin jadi permasalahan. ada pertanyaan Pak? Ini terbalik ya, narasumber yang tanya sama host ya. Aduh. Oke. Jadi ini persoalan kepastian. Wanita juga itu butuh kepastian. Wanita akan mencari laki-laki yang memberi kepastian. Dan wanita tidak butuh laki-laki yang tidak memberi kepastian. Penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan Kalau kata-kata itu saya terima itu Pak. Itu kalau kata-kata itu saya terima. Ya. Wanita sebenarnya Kalau yang lain itu yang tadi itu wanita sebenarnya tidak melihat seberapa itu saya kira poin tambahannya seberapa banyak pendapatannya misalnya, tetapi bagaimana wanita ini melihat ada harapan di masa depan yang diberikan oleh laki-laki. Kalau laki-laki itu tidak bisa memberikan kepastian, tidak bisa meyakinkan bahwa saya menjanjikan ini ketika kita menjalani hubungan misalnya, tentu seorang wanita berpikir dua kali ya, bagaimana bisa saya hidup dengan
laki-laki yang akan saya dampingi, setiap bangun saya lihat, tapi tidak memberikan rasa aman, rasa rasa percaya diri, rasa yakin bahwa dia bisa menjadi imam yang baik. Jadi pemimpin ya. Kepastian. Jadi pembimbing ya. Oke, ada closing statement dari Bung Samsul? Jadi kalau saya sebenarnya intinya itu saudaranya menuntut seperti itu. Berarti intinya bahwa Bung Samsul belum berani mengambil keputusan ya? Sampai saat ini. Kita juga harusnya yang diputuskan itu belum ketemu. Yang diputuskan itu tempatnya pengambil keputusan itu di mana? Oh, berarti belum ada tempat belum ada pelabuhan bersandar ya? Ya, belum ada tempat untuk mengambil keputusan. Nah, berarti belum ada. Berarti belum ada ini jomblo abadi namanya ini. Jomblo abadi. Ya, belum ada pelabuhan tempat bersandar. Ya, kapal itu disandarkan. Ya, belum ada pilihan ya. Oke, bagaimana Bung Arif? Kalau saya kira hanya berpesan ya kepada Bung Nardi dan rekan saya kira ya cepat-cepatlah saya kira mengakhiri masa sendiri. Cepat-cepat Karena mengakhiri. dunia ini semakin tua. Kita tidak tahu. Umur kita juga semakin tua. Ya mungkin kita tidak tahu mungkin ibadah kita menikah itu sebagai ibadah itu yang mencatat sebagai ibadah yang kita seperti itu. Tapi kalau saya Oke, bagaimana Bung Nardi? Kalau saya closing statement saya, ya mudah-mudahan di tahun 2022 ini sudah ada kejelasan dan saya sudah berani move on. Saya sudah bisa menemukan ya jati diri bangsa dan negara. Saya kira itu sangat bagus ya. Oke. Kita berharap juga seperti itu. Oke. Sampai jumpa jalan-jalan. Ya, Terima kasih. Oke, silakan Bung. untuk tahun depan ya. Ini kan tinggal beberapa hari Ya, lagi masuk. mungkin ada Iya. resolusi untuk tahun 2022 Ya, kita artinya ya. Resolusi ya. Ya, saya juga saya ya. itu bisa tahun depan. Lebih mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, mengambil keputusan yang Kalau saran yang saya, tepat tadi itu. resolusi lagi. Bukan lagi resolusi, tapi revolusi. Harus aksi nyata ya. Bukan revolusi berdarah. Ya. 2022. Oke? Tahun depan harus ada. Ya. Oke, terima kasih sudah hadir di Dan saya kira di channel YouTube Obrolan Santai Bung Iwan, dan kita ketemu di topik-topik berikutnya. ya. Sampai jumpa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe